adik-adik, selamat malam semuanya. Malam, sekarang kita mau bersama-sama masuk ke dalam ibadah. Sebelumnya kita mau mengangkat satu buah pujian dari terbit matahari sampai pada masuknya. Walaupun sekarang sudah malam, walaupun sekarang bukan hari Minggu, kita mau selalu memuji Tuhan. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, baik pagi, siang, sore, malam, kita mau selalu memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, puji Tuhan, sekarang kita mau mengangkat satu buah pujian yang mengatakan kalau kita mau mencintai Tuhan Yesus sesungguh-sungguhnya hati kita, sedalam-dalamnya hati kita. Yuk kita sama-sama mengangkat pujian I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my. Sekali lagi. I love you Jesus deep down in my heart. I love you Jesus deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke, adik-adik, sekarang Cici mau memberikan satu pengumuman. Semuanya boleh dengarkan dengan baik ya. Nah, adik-adik, hari Minggu kita tetap beribadah, tetapi ingat, kita belum bisa beribadah di gereja. Kita beribadahnya lewat mana? Lewat Zoom. Betul sekali, kita beribadah lewat Zoom jam 1 siang. Nanti Cici Koko akan kirimkan link Zoom-nya ke grup sekolah minggu. Nah, adik-adik boleh tetap ikut beribadah dengan baik, dengan sopan, dengan sungguh-sungguh walaupun beribadah di rumah. Ingat ya, jam 1 siang kita tetap beribadah di mana? Lewat Zoom di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya dengan sikap yang sungguh-sungguh. Kita mau mengangkat pujian. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku.
Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Kita angkat pujian sekali lagi. Ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami, begitu baik pada kami. Hingga hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu, beribadah, walaupun tidak secara langsung kami bertemu, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tahu kalau Tuhan begitu baik, Tuhan terus memelihara hidup kami hingga hari ini. Sekarang kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami, Roh Kudus, tolong kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, supaya kami boleh mengerti dan menyimpannya serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya Cici mau ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, agar kami boleh mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik ya, hari ini Cici mau bercerita tentang Ruth dan Naomi. Ya, Ruth dan Naomi. Jadi pada waktu itu ya adik-adik di suatu tempat ya di tanah Israel sedang terjadi yang namanya kelaparan. Ya, jadi mau dapetin makanan susah, mau makan susah. Ya, karena terjadi kelaparan di mana-mana, makanannya nggak ada. Nah, ada satu keluarga ya, yaitu keluarganya Naomi. Ya, seorang yang bernama Naomi. Naomi dan Elimelek suaminya. Ya, mereka yang tinggalnya di tanah Israel, yang tadi Israelnya katanya kelaparan, ya mereka mau berencana untuk pindah. Ya, pindah sementara ke satu daerah yang bernama Moab ya, karena tadi di Israel kelaparan jadi mereka harus pindah untuk bisa bertahan hidup ya, mereka pindah ke satu tempat yang namanya Moab. Nah, mereka nggak cuma pindah berdua, tetapi ternyata mereka mempunyai dua anak laki-laki ya, dua-duanya boy. Yang pertama namanya Mahlon dan yang kedua namanya Kilion.
Ya, mereka pindah dari Israel ke Moab. Nah, adik-adik ya, suatu ketika ya, ketika mereka sudah pindah ke Moab, ya mereka sedih. Ya, Naomi sangat sedih. Kenapa sedih? Ya karena suaminya meninggal. Elimelek meninggal. Kira-kira jadi Naomi sedih nggak? Sedih, ya pasti sedih. Ditinggalin sama orang yang dia sayang, ya pasti sedih nggak? Sedih. Ya, lalu ya adik-adik, tidak lama kemudian ya anak-anaknya ya, Mahlon dan Kilion ya mereka bertemu dengan perempuan asli dari Moab ya, orang yang beneran tinggal di Moab. Kalau mereka kan kampungnya di Israel, kalau ini yang benar-benar kampungnya di Moab. Ya mereka bertemu dengan dua perempuan ini ya namanya Orpa dan satu lagi namanya Ruth ya. Mereka bertemu lalu mereka menikah. Ya anak-anaknya menikah dengan orang-orang Moab. Nah, Orpa dan Ruth ya. Mahlon menikah dengan si Orpa, lalu Kilion menikah dengan si Ruth ya. Lalu adik-adik, ya ternyata Naomi nggak hanya sedih sampai tadi suaminya meninggal loh. Ternyata ya kalian tahu nggak? Anaknya juga meninggal. Ah, dua-duanya meninggal loh, nggak cuma satu. Tapi dua-duanya, Mahlon dan Kilion, dua-duanya meninggal. Sedih nggak? Sedih, makin sedih lah pasti jadi Naomi ya. Udah suaminya meninggal, dia punya anak dua, dua-duanya juga meninggal. Jadinya dia tinggal sendiri, sedih nggak? Sedih, ya sangat sedih. Ya. Adik-adik Cici mau ajak kita pikir deh. Cici mau tanya juga ke kalian. Menurut kalian Tuhan jahat gak sih sama si Naomi? Ya, tadi di Israel dikasih kelaparan. Ya, mereka harus pindah. Udah dikasih kelaparan terus mereka pindah-pindah ke Moab. Di Moab suaminya meninggal. Nggak cuma suaminya, ternyata dua anaknya juga meninggal. Sedih nggak? Sedih ya, sangat sedih. Pasti sedih. Berarti Tuhan jahat dong, Ci. Tuhan kita jahat kah? Tidak. Ya, Tuhan kita tidak pernah jahat. Ya, dari cerita ini ya Tuhan mau kasih lihat kita kalau Tuhan ya tidak meninggalkan Naomi. Kalau Tuhan begitu mengasihi Naomi. Kalau Tuhan begitu menyertai Naomi. Ya nanti kita dengerin ceritanya. Ya, kalau bukti Tuhan tidak jahat, ya Tuhan kita tidak pernah jahat. Nah, ya adik-adik, ya tadi kan katanya di Israel ada kelaparan nih. Nah, Naomi tiba-tiba dengar kabar nih adik-adik. Kalau di Israel ya sudah tidak ada lagi kelaparan. Yang tadinya kelaparan sekarang udah nggak ada lagi. Ya udah nggak kelaparan lagi. Nah, Naomi pun berencana untuk pulang kampung ya, kembali ke tanah Israel. Mereka beresin akhirnya barang-barangnya ya buat siap-siap untuk kembali ke tanah Israel ya. Si Naomi ini punya kampung namanya Bethlehem ya di tanah Israel. Namanya Bethlehem. Nah, dia ajak menantunya juga ya untuk siap-siapin barangnya untuk pulang ke Bethlehem. Akhirnya udah siap mereka jalan ke Bethlehem. Tetapi ya di perjalanan, Naomi tiba-tiba ajak ngomong menantu-menantunya, istri dari anak-anaknya ini. Naomi suruh mereka untuk kembali ke Moab. Kenapa? Karena rumah mereka aslinya di Moab. Ya, karena mereka di Moab masih punya keluarga. Naomi suruh mereka pulang. Hei, kalian pulang gih. Ya, kalian kan masih punya keluarga di Moab. Ya, kalian kan asli orang Moab. Ya ngapain kalian ikut saya ke Bethlehem ya? Kalian pulang ke Moab. Menantunya mau nggak untuk pulang? Ya mereka bagaimana itu digambar ya? Mereka sedih ya. Mereka sedih karena mereka tidak mau meninggalkan Naomi. Ya mereka tetap mau ikut Naomi kemana? Ke Bethlehem. Ya, tapi kata Naomi apa? Nggak, kalian harus pulang. Kenapa? Suami kalian sudah meninggal ya, anak-anak saya sudah meninggal.
Nah, kalian masih punya keluarga loh di Moab loh. Kalian juga rumahnya aslinya di Moab loh. Saya tinggal sendiri loh. Anak-anak saya kan sudah meninggal ya. Kalian udah nggak ada suami lagi. Buat apa kalian ikut saya ya? Kalian masih punya keluarga kandung, kalian masih punya keluarga asli kalian di Moab. Gi, kalian pulang aja, Gi, ikut keluarga kalian ya. Lalu ya, Orpa pun ya, dia menangis ya, dia sedih sambil minta izin kepada Naomi. Akhirnya Orpa pun memutuskan untuk kembali ke Moab ya, untuk pulang kembali bersama keluarganya. Tetapi satu lagi siapa nih? Habis Orpanya pulang. Satu lagi siapa namanya? Ruth ya. Ruthnya mau nggak pulang? Tidak mau. Dia tetap bilang, saya tetap tidak mau meninggalkan kamu. Ya, saya tetap mau ikut Naomi. Pokoknya Naomi kemana, saya pokoknya mau ikut. Ya, dia pokoknya udah bilang ke Naomi. Dia bilang apa ke Naomi? Pokoknya ya kamu kemana, saya ikut kemana. Tuhan kamu siapa, itu Tuhan saya juga. Pokoknya saya ikut. Ya, kemanapun kamu pergi, pokoknya saya ikut. Ya, coba kalau kalian lihat, bisa nggak dia pulang? Bisa ya. Dia bisa nggak kembali ke keluarga aslinya? Bisa, tapi dia tidak mau. Dia tetap mau ikut si Naomi. Kalau kita lihat, ya kenapa ya Ruth bisa begitu ya kepada Naomi ya? Cici percaya pasti dia memiliki apakah? Kasih. Ya, dia pasti sayang sama Naomi. Dia pasti memiliki kasih. Ya, dia mengasihi Naomi. Nah, akhirnya ya karena dia tetap mau ikut si Naomi, ya akhirnya Naomi pun kasih dia ikut untuk kembali ke Bethlehem. Ya, mereka kembali ke Bethlehem ya bersama-sama mengikut Naomi ya ke Bethlehem. Pulang kampung nih si Naomi ya kembali ke rumah aslinya. Ternyata adik-adik ketika mereka kembali ke Bethlehem ya itu adalah saatnya mereka orang-orang di Bethlehem sedang panen jelai. Cici, panen jelai itu apa sih? Ya kalian boleh lihat jelai itu seperti yang ada di gambar ya, itu tanaman ya. Nah, tanamannya ini, jelai-jelainya ini ya udah siap untuk dicabut, sudah siap untuk dipotong. Nah, ketika orang-orang lagi potong tanaman jelai ini, pasti ada sisa-sisa jelai yang jatuh ya. Kalian boleh lihat nih di gambar yang Cici kasih ya, sisa-sisa jelai yang pasti akan ada yang jatuh. Ya, dikit-dikit pasti ada yang jatuh. Nah, ya adik-adik, ketika Ruth dan Naomi sudah kembali ke Bethlehem, mereka butuh makan nggak ya? Pasti butuh makan. Nah, Ruth memikirkan caranya bagaimana ya mereka bisa bertahan hidup. Ya, akhirnya dia minta izin kepada Naomi. Minta izin apa tuh? Ya, dia minta izin. Dia mau pergi ke ladang. Ya, saya mau pergi ke ladang untuk ambilin tuh sisa-sisa tanaman jelai yang jatuh-jatuh di tanah. Ya, kalau ada orang yang lagi potong, jatuh ya, beberapa udah jatuh, saya pungutin. Dikit-dikit dikit-dikit saya pungutin. Nah, akhirnya Naomi kasih izin nggak? Kasih ya, akhirnya Ruth pun pergi ke ladang ya, ke sebuah ladang yang besar. Nah, dia pergi untuk siap-siap mau pungutin sisa-sisa jelai yang jatuh di tanah ya. Lalu ya, ternyata ladang yang dia datengin ini adalah ladang yang dimiliki oleh satu orang laki-laki kaya. Dia namanya Boas. Adik-adik siapa namanya? Bo Boas. Nah, si Boas ini dia yang punya ladangnya. Nah, akhirnya ya Ruth benar. Tuh, coba kalian lihat ya. Ruth lagi pungutin sisa-sisa jelai yang jatuh. Tuh ya, orang lagi kerja kan. Terus ada yang jatuh, dia ambil-ambilin sisa-sisanya. Lalu ketika dia sedang ngambil-ngambilin sisa jelai ya, Boas lihat si Ruth, lalu Boas bertanya kepada orang-orang yang lagi kerja di sana. Ya, kalian tahu nggak sih itu siapa? Ya, perempuan itu tuh ya. Lalu orang-orangnya pada bilang, "Oh, itu dia namanya Ruth ya. Dia itu orang Moab. Dia datang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Ya, dia datang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Kan Naomi anaknya sudah meninggal, suaminya sudah meninggal. Nah, dia temenin nih si Ruth ini, temenin Naomi ke Bethlehem.
Nah, dia lagi pungutin sisa-sisa jelai yang jatuh. Ya, lalu Boas akhirnya tahu. Oh ya, ternyata dia dibawa oleh Naomi dari Moab. Ya, akhirnya Boas pun ya ketika sudah tahu siapa si Ruth ini ya Boas pun datengin si Ruth ya. Lalu dia panggil Ruth, "Hai Ruth." Ya. Lalu dia bilang apa? Ternyata Boas ini baik loh. Ya kata Boas seperti ini. Kalau kamu mau ambilin sisa-sisa tanaman jelai yang jatuh, kamu ambil aja. Kamu nggak usah ke ladang orang lain. Ya, kamu boleh ambil sebanyak-banyaknya. Ya, kamu boleh ya kerja di sini. Ya, di ladang saya aja. Nggak usah ke ladang orang lain. Pokoknya di sini aja. Lalu ya, Boas pun bilang begini kepada Ruth. Kamu ya ketika sedang ambilin sisa-sisa jelai ya kamu jangan deket-deket ya kamu cukup deket-deket sama pekerja saya yang wanita aja yang perempuan-perempuan takutnya kamu diganggu sama yang laki-laki ya tuh ya kamu ikut aja sama pekerja saya yang perempuan ya biar kamu nggak digangguin sama yang laki-lakinya ya takutnya nanti ada pengganggu ada yang usilin ya lalu si Ruth pun seneng nggak pasti senang ya. Dia berterima kasih kepada Boas karena Boas sudah begitu baik kepada dia. Nah, Ruth pun pasti bertanya-tanya ya, kenapa ya? Kenapa kok Boas bisa baik sih? Ya, Tuan, kenapa Tuan begitu baik sama saya? Padahal Tuan gak kenal saya loh. Nah, lalu kata Boas apa? Karena saya udah dengar katanya kamu kesini buat temenin Naomi ya. Kamu tinggalin keluarga kamu di Moab buat kamu ikut si Naomi ya. Kata Boas kiranya Tuhan akan membalas kebaikan Ruth ya kepada Naomi. Ya, lalu kata Boas, pokoknya kalau kamu mau ambil sisa-sisa tanaman jelainya boleh ya. Terus kalau kamu aus ya mau istirahat minum boleh. Lalu kalau kamu mau makan juga makan aja, ikut makan ya, pokoknya boleh. Ya, lalu ketika jam istirahat ya Boas pun ajak si Ruth untuk makan juga ya, sama-sama makan juga sampai Ruthnya pun kenyang. Nah, baik gak Boas? Baik ya, Boas sangat baik. Nah, adik-adik, gak sampai di situ loh, ternyata Boas juga ngapain nih? Dia datengin ke orang-orang yang bekerja di ladangnya, semuanya dikumpulin. Ya, lalu dia bilang seperti ini, ya pokoknya nih kalian ya, kalau misalkan lihat Ruth lagi ambil-ambilin sisa jelai ya kalian kasih aja, jangan digangguin ya, pokoknya nggak boleh digangguin. Nah, terus kalian kalau bisa ya malah sengajain jatuhin ya sisa-sisa jelainya, ya biar dia bisa ambil lebih banyak lah lagi. Ya, pokoknya jangan digangguin dan bantuin si Ruth. Ya, baik gak, Bos? Baik ya. Akhirnya Ruth pun benar ya, dia kerja dari pagi sampai sore sampai dia mengumpulkan banyak jelai. Nah, dia pun bawa pulang banyak ya jelainya tuh lihat ya penuh. Lalu sisa makanan juga dia bawa pulang. Dia teringat kepada Naomi. Ya, untuk Naomi bisa makan. Ya baik gak, Ruth ya? Sangat baik ya kepada Naomi. Padahal Naomi itu ibu kandungnya bukan sih? Bukan ya. Orang tua aslinya ada di Moab, tapi dia lebih memilih untuk ikut Naomi. Ya, lalu Naomi pun bertanya ya, kamu bisa dapetin sebanyak ini dari mana ya? Lalu si Ruth pun bercerita ya, saya ditolongin sama satu orang yang laki-laki, dia namanya Boas ya. Dia Boas, dia punya ya dia orang yang punya ladang yang besar itu loh, ya dia suruh saya boleh kerja di tempat dia. Lalu pas Naomi pikir, ah Boas ya, oh saya tahu Boas. Ternyata ya adik-adik Boas itu adalah saudara dari Elimelek. Ya ternyata ini adalah keluarganya. Wah ternyata Boas adalah keluarganya Naomi. Ya, oh ternyata Boas itu keluarganya Naomi ya. Akhirnya ya Naomi pun senang karena Ruth ya bisa bertemu dengan Boas. Ya, karena Boas sudah menolong Ruth juga ya. Akhirnya Ruth tuh setiap hari ya dari pagi sampai sore dia tetap bekerja, dia kumpulin sisa-sisa jelai di ladang
di ladang Boas. Nah, adik-adik, setelah itu ya, tidak lama kemudian ya, Ruth dan Boas pun menikah. Ya, mereka saling kenal, mereka menikah, lalu mereka punya anak. Ya, anaknya mereka ini diberi nama Obed. Siapa? Obed. Ya, dikasih nama Obed. Ya, jadi Ruth seneng nggak? Pasti seneng. Ya, tadinya sedih ya ditinggalin suaminya ya, anaknya Naomi meninggal. Lalu dia harus ikut Naomi ya, dia pengen ikut Naomi ke Bethlehem. Dia susah-susah ya, dia bekerja demi Naomi. Ya, mau kasih makan Naomi. Tetapi Tuhan menolong Ruth gak? Menolong. Coba kita lihat tadi Cici tanya, Tuhan jahat gak? Tidak, ya sudah jelas tidak. Tuhan mau menyatakan kasihnya kepada Naomi. Tadi Naomi di Israel kelaparan, dia pindah ke Moab. Di Moab, suaminya meninggal, 2 anaknya juga meninggal. Sedih nggak? Sedih, ya. Seperti seakan-akan Tuhan jahat sama dia. Tapi Tuhan jahat nggak? Tidak. Tuhan malah kasih seorang yang bernama siapa tadi ini perempuannya? Ruth, ya. Orang yang baik hati, orang yang mengasihi dia. Kok dia mau meninggalkan keluarga aslinya di Moab, dia mau meninggalkan kampungnya Moab untuk ikut Naomi, untuk menjaga Naomi. Tapi Tuhan juga tidak meninggalkan Ruth. Ya, Tuhan melihat bagaimana Ruth begitu good, Ruth begitu mengasihi Naomi. Tuhan jadinya juga sayang gak sama Ruth? Sayang ya, Tuhan memberikan seorang yang bernama Boas, yang ternyata juga saudaranya Naomi. Ya, Tuhan memberikan Boas, ya, menjaga dia, ya, membantu dia, bahkan ya pada akhirnya mereka menikah dan punya anak. Kita lihat ya pimpinan Tuhan ya, kepada Naomi, kepada Ruth, ya, senantiasa ya menyertai mereka. Ya, kasih Tuhan yang begitu nyata di dalam hidup mereka. Ya, bagaimana kita lihat ya bagaimana si Ciko bisa ya Ruth bisa disertai oleh Tuhan seperti itu ya, karena tadi Cici udah bilang ya, karena Ruth tahu ya, Ruth mengasihi Naomi. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi Naomi. Makanya Tuhan pun juga memelihara Ruth ya. Nggak cuma Naomi doang, ternyata Tuhan juga memelihara Ruth ya, yang begitu besar pengorbanannya, yang begitu mengasihi Naomi. Ya. Lalu Cici mau tanya deh, dari cerita ini kita lihat ya, Tuhan memelihara Naomi. Tuhan juga memelihara Ruth. Apakah Tuhan memelihara kita juga? Ayo, memelihara dan mengasihi kita juga nggak? Jawabannya, iya. Tuhan juga memelihara dan mengasihi kita semua. Terlebih lagi kita itu adalah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan, yang setiap hari berdoa kepada Tuhan, ya, bersandar kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melihat ya setiap keadaan kita. Tuhan pasti akan tahu. Jadi perlu nggak kita khawatir? Nggak perlu ya. Kayak lagu bilang apa? Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir. Bapa di surga memelihara. Ya, Tuhan memelihara kita semua. Nggak cuma Naomi, nggak cuma Ruth. Bahkan tadi di lagunya bilang apa? Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga-bunga yang di padang juga Tuhan pelihara. Ya, apalagi kita, ya anak-anak Tuhan. Manusia-manusia yang diciptakan oleh Dia. Pasti kita disertai. Ya, kita lihat Tuhan, kenapa sih Tuhan kasih virus corona ya, virus COVID di dunia ini? Berarti Tuhan jahat dong. Ya sama seperti Naomi tadi. Ngelihatnya kayaknya sepertinya Tuhan jahat. Jadi Tuhan jahat nggak? Tidak ya. Mungkin karena Tuhan mau menyatakan kasihnya yang lebih lagi kepada kita, mau kasih lihat lagi pemeliharaan Tuhan kepada kita ya, Tuhan kasih virus
ya, agar kita semakin dekat kepada Tuhan, agar kita ya bisa melihat kasih Tuhan yang begitu nyata kepada kita. Lalu ya, Cici, bukti apalagi bukti kalau Tuhan mengasihi kita? Ya, bukti yang paling besar kalau Tuhan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita yang merupakan umatnya. Itu apa adik-adik? Ya, yaitu salib Tuhan salib Tuhan Yesus yang menjadi bukti. Yang menjadi bukti akan kasihnya kepada kita. Ya, kepada kita semua. Salib Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus disiksa, dihina, ya, dimahkotai duri, lalu harus dipaku di kayu salib, darahnya tercurah bagi kita semua, bagi kita manusia yang harusnya tidak layak untuk menerima penebusan. Tetapi Tuhan Yesus karena dia begitu mengasihi kita ya, maka itu dia mau rela ya mati di kayu salib bagi kita semua. Ya, tanda Tuhan betul-betul setia. Tuhan betul-betul memelihara dan mengasihi kita. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang begitu baik kepada kita. Ya, sama seperti dia memelihara Naomi dan Ruth, pasti Tuhan juga akan memelihara kita dikala kita sedang sakit, atau mungkin papa mama sakit, atau mungkin tiba-tiba ada masalah di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, tapi ingat Tuhan selalu menolong kita. Ya, kalau sudah, ya mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kami, mengasihi kami, anak-anak Tuhan. Padahal kami adalah anak-anak yang berdosa, yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami semakin hari boleh semakin baik menjadi anak-anak Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan. Tolonglah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.